I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Rini Monica Panjaitan dengan MPM 2102020057, Prodi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Kualiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran global. Pemasaran global menjadi salah satu aspek paling penting dari transformasi besar yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perdagangan internasional ini sendiri telah ada selama berabad-abad. Pelaku bisnis memanfaatkan pemasaran global sebagai cara untuk mewujudkan potensi komersial pada perusahaan yang mereka miliki. Perusahaan harus melakukan pemasaran global dengan tepat agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Apa itu pemasaran global? Apa yang membedakan pemasaran global dengan pemasaran biasa? Pemasaran sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, serta bertukar penawaran yang dapat menghasilkan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, atau masyarakat. Aktivitas pemasaran sendiri berpusat pada upaya suatu organisasi untuk memuaskan keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan yang menawarkan nilai kompetitif. Perbedaan yang paling mendasar antara pemasaran reguler dengan pemasaran global adalah ruang lingkup aktivitasnya. Perusahaan yang bergerak dalam pemasaran global melakukan aktivitas bisnisnya di luar negara asal. Nah, tujuan dari pemasaran global ini adalah menjangkau area pasar baru yang bervariasi dengan produk-produk atau eksistensi bisnis tertentu. Harus diingatkan bahwa setiap negara atau daerah memiliki kebudayaan yang berbeda, jadi global marketing menuntut perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan mudah. Studi kasus saya kali ini mengenai tentang PT Indofood Sukses Makmur dan PT Sayap Mas Utama. Persaingan dunia bisnis yang berperan mengalirkan berbagai macam barang atau jasa dilakukan semata-mata untuk kepentingan dirinya dalam arti untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti laba, melainkan dilakukan juga oleh dunia usaha dengan jalan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang ini banyak sekali perusahaan yang mengalirkan barang atau jasa yang sama jenisnya, khususnya di bidang industri makanan. Dengan salah satu contohnya yaitu produk mie instan. Hal ini dapat dilihat dari persaingan antara PT Sayap Mas Utama atau Wings Group, merek mie sedap, dengan PT Indofood Sukses Makmur, TBK merek Indomie. Pasar mie instan di Indonesia memang menggiurkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Dalam hal ini juga memicu perusahaan-perusahaan mie instan untuk berkompetisi agar dapat meraih pasang pasar dengan menawarkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini yang menyebabkan konsumen harus dihadapkan oleh beberapa jenis produk mie instan dengan berbagai merek serta kualitas yang ditawarkan. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru melirik pasar mie instan. Berdasarkan data PT Indofood Sukses Makmur TBK 2004-2008, perkembangan produksi mie instan di Indonesia memperlihatkan suatu peningkatan yang positif, walaupun pada tahun 2008 sempat mengalami suatu penurunan produksi. Secara kuantitas, produksi mie instan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup baik bagi industri mie instan ini pada masa yang akan datang. PT Indofood Sukses Makmur ini menjadi mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Perkembangan produk mie instan yang sudah dianggap sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan pada industri mie instan ini semakin tinggi. Dominasi PT Indofood Sukses Mandiri Tbk begitu kuat walaupun sudah menjadi pergeseran. Tahun 2002, Indomie menguasai sekitar 90% pasar mie instan. Tahun lalu menurun menjadi 75%. Sisa yang 25% dikeroyok merek instan lainnya.
Kemunduran itu patut diwaspadai, apalagi baru-baru ini muncul produk-produk baru seperti mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang merupakan grup dari kelompok Wing yang diluncurkan pada Mei 2003 dan baru didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali. Namun sebenarnya saluran distribusi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sudah mendunia. Tidak hanya mencukupi permintaan dalam negeri, namun negara Australia, Eropa, hingga Amerika telah akrab dengan produk-produk Indofood. Namun Indofood pun hanya ada di beberapa minimarket atau sejenis Indomaret dan biasanya itu stoknya terbatas. Dan ini hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih. Kamu anak akuntansi, mana paten, anak manajemen lah. Bring it down,